Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul amin alaihi assalatu wassalam wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina wa ashabil kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, jemaah salat subuh Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini dengan rahmat Allah kita diguyuri hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita kembali hadir di tempat ini, mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang pada pagi ini kita sama-sama belajar kepadanya bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala, Aqidatus Salaf Ashabi Al-Hadis. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, masih menyempurnakan masalah hadis tentang atau hadis-hadis tentang nuzul turunnya Allah tabaraka wa taala. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Imam As-Sabuni rahimahullah telah menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit pertama di sepertiga malam terakhir diriwayatkan oleh Al-Imaman Al-Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan dari banyak sanad dan jalan, yang membuat bahwa hadis ini tidak sedikit pun diragukan kesahihannya. Tidak diragukan kesahihannya. Dan ahlus sunnah yang mengikuti sunnah, meyakini sunnah, menerapkan sunnah, mempercayai berita itu dengan secara hakiki, bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Cuman kalau dia turun, apakah mesti, kan itu bahasanya lagi kan, di satu sisi kita meyakini Allah di atas arasy, kemudian dia turun ke langit, berarti konsekuensinya secara logika dia mesti mengosongkan arasy. Berarti dia berpindah-pindah tempat. Kan begitu? Ini dari mana dapat yang seperti ini? Dari tasbih. Dari pemikiran. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada bahwa ketika Allah turun, bahwa harus kosong. Dan ketika dia turun, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada Al-Qurannya, tidak ada hadisnya, tidak ada asar dari sahabat hal seperti itu. Nah, ini kan keyakinan ini. Iya kan?
Kalau begini, mesti begini. Itu kan keyakinan tuh. Kan keyakinan tuh. Meyakini kalau Allah turun, berarti dia pindah. Atau tempat sebelumnya kosong. Nah, ini kan keyakinan. Nah, keyakinan yang seperti ini, apa dasarnya? Karena kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali dengan dasar dan dalil. Maka pasti dalilnya tidak lain dan tidak bukan adalah logika. Adalah alasan logis. Di mana dapat logikanya? Nah, di mana dapat logikanya? Iya, dari mana? Kan logika itu mengolah apa yang nampak, apa yang terpegang, apa yang terlihat, apa yang terdengar. Itu kan? Jelas ya? Nah, sekarang apakah Allah Subhanahu wa taala masuk yang bisa dipegang? Tidak. Yang bisa dilihat juga tidak. Atau pernah nak mendengar dari Allah bahwa saya ketika turun pindah? Tidak ada juga. Berarti yang seperti ini namanya apa? Ya kalau tidak ada, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh. Berarti kalau kita meyakini sesuatu tentang itu, dasarnya apa? Ya kira-kira. Ditanya kira-kira. Di mana datangnya kira-kira tersebut? Tentu memperkirakan itu dari mana? Misalnya kalau ada orang yang hanyut di sungai. Dah 3 hari tidak ketemu. Kira-kira apa? Kira-kira meninggal. Dari mana dapat kira-kira itu? Hah? Enggak, bukan itu. Dibandingkan biasanya orang bila tenggelam 3 hari atau hilang 3 hari. Biasanya kalau hilang 3 hari di sungai, ketemunya mati. Iya tak? Yang perkiraan seperti ini dasarnya ada. Karena bisa dilihat. Bisa dirasa. Bisa ditengok. Pengalaman. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Kemarin ketika terjadi tsunami tahun 2004 apa 6? 4 ya. Saya sudah mulai lupa. Tonton masih muda nampaknya. 2004 emang ya? Baik. 2004 ada orang Aceh itu hilang di laut 8 hari 8 malam. Iya. Alhamdulillah hidup sampai di Sri Lanka. Ini Sri Lanka. Sri Lanka, subhanallah. Dia hanya menumpang. Iya, di pelepah. Bukan apa namanya? Iya, pelepah. Bukan pisang, kelapa. Pelepah kelapa. Di situ begayutnya. Secara perkiraan kita 8 hari 8 malam tak makan. Minum orkelah air laut kan. Kalau kita minum kan, tak makan, biasanya mati. Jadi kalau ada orang perkirakan dia mati, sah saja. Jelas? Bila ada orang merantau 10 tahun tak tahu kabar beritanya. Padahal istri yang ditinggal masih lumayan muda. Nah, apa hukumnya berpikir? Boleh tidak dia nikah lagi? Boleh. Ya, tapi dipastikan dulu ya, memang betul-betul tidak ada berita sama sekali. Dia merantau ke Malaysia, seluruh orang yang pernah ke Malaysia atau yang istilah orang kampungnya tidak ada berita sama sekali. Ini kata orang dihukum mati hukman, secara hukum. Yang tidak ada tahu beritanya. Cuman siap-siap aja nanti. Kalau dia pulang tentu harus mundur lagi. Ini nakanya nikah syubhat. Nah, tapi intinya begitu. Karena ada padanan-padanannya. Nah, sekarang untuk makhluk kan bisa dipadan-padankan. Iya kan? Tapi ketika ini berlaku pada Khalik, boleh enggak?
Memadankan Allah dengan makhluknya enggak boleh. Di sini kelirunya kita mengukur Allah dengan ukuran makhluk. Inilah yang sebenarnya tasbih itu. Saudara-saudara kita, kaum muslimin yang meyakini seperti ini, dia lari dari tasbih, tapi sebelum lari dia sudah curi tasbih dulu. Dia sudah mentasbihkan dulu gara-gara lari dari tasbih. Sehingga berujung pada ta'til. Tidak percaya. Yaitu memarkir dalil atau mengarantina dalil atau bahasa kasarnya membuang dalil. Ini bahasa vulgarnya. Walaupun tidak ada yang akan mengaku, nah kami percaya hadis sahih. Tapi maknanya kami tidak yakin. Itu apa Nabi nyampaikan kalau makna tidak yakin? Kan sering saya bilang, Bapak diterima, Bapak cuma tidak usah kerja gitu ya. Bapak diterima jadi karyawan di sini, tapi tidak ada pekerjaannya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada gaji. Jelas? Sebenarnya Bapak lengkap syaratnya itu pun tidak boleh masuk. Hadis ini sebenarnya sahih tapi tidak boleh diyakini. Apa maknanya? Sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Kalau tidak ada artinya apa? Dibuat oleh negara undang-undang, peraturan. Tapi tujuannya tidak diberlakukan. Untuk apa aturan itu? Hah? Dimain-main, sia-sia aja. Sekarang Allah mengabarkan, Nabi menceritakan, menjelaskan. Tidak satu hadis, banyak hadisnya. Semuanya tidak boleh diyakini artinya. Berarti main-main. Atau Nabi tidak pandai menjelaskan, na'udzubillah. Allah tidak pandai menjelaskan, na'udzubillah. Tidak mungkin akan yang mengatakan seperti itu. Itu bahayanya tasbih itu. Bahayanya mengukur Allah dengan makhluk itu. Sedangkan ahlus sunnah tidak dicari. Ini kita kan dicari dalil dulu baru dia. Ini tidak diyakini dulu baru cari dalil. Sehingga dalil yang seharusnya ada pada tempatnya dijadikan dalil. Misalnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ini dalil sebenarnya untuk ahlus sunnah. Ketika kita masalah nuzul ini, kita katakan laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada yang serupa dengan turunnya Allah. Segala turun yang terbayang oleh kita itu dinafikan dari Allah. Seperti misalnya turunnya khatib dari mimbar, tidak seperti itu. Turunnya abang dari pokok pulasan, tidak seperti itu. Turunnya apa lagi? Pesawat. Landing, tidak seperti itu. Turunnya orang dari becak, tidak seperti itu. Turunnya seseorang seperti malaikat Jibril dari langit, tidak seperti itu. Pokoknya tidak. Tapi yang mana turun kita paham kan? Alhamdulillah. Nampaknya kalau tidak, ya, kalau terbiasa mengikuti hawa, susah. Apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Sebab cara berpikir itu lama kami pelajari. Sejak CD lagi. SD. SD kan itu kan dipelajari. Setelah itu dimatangkan lagi di pondok 7 tahun. 7 tahun menggodok. Tidak masak doang. 7 tahun menggodok masalah itu. Madunya, mengacau. Itu tidak masak kecil. Apa? Masak kelami 7 hari. Tidak masak. 7 tahun. Angui lah. Ini mempelajari itu 7 tahun kami. Kayak akidah seperti itu. Tiba-tiba datang yang seperti ini. Ada kawan saya 3 tahun setengah saya pusing dibuatnya katanya. 3 tahun setengah. Bau yakinnya Allah turun tuh. Sebab apa setiap turun terbayang makhluk. Turun terbayang makhluk. Turun terbayang makhluk. Itu semuanya. Sebab kalau kita yakin dia ada turun pasti serupa dengan makhluk. Jelas ya? Sekarang udah nyaman ya. Untuk antum tidak belajar di pondok. Karena payah juga yakinkannya. Hah? Apa? Iya, payah.
Nah, tapi baru kita tahu bahwa sesungguhnya Allah tidak bisa dipadankan dengan apapun. Maka selama diukur Allah dengan makhluk, ayat dan hadis tak akan pernah kita yakini. Iya kan? Allah punya tangan, terbayang tangan awak pun. Deh, kuku panjang pula. Terbayang tangan seperti itu. Iya. Allah punya kaki. Terbayang itu. Dan itu yang disebutkan. Itu yang diyakini. Dan seperti itu yang dikira oleh saudara-saudara kita yang berakinan. Berbeda dalam masalah ini. Tuhannya orang-orang Wahabi itu berkaki condong kudo katanya. Itu biasa. Bertangan kayak unta katanya. Begitu katanya. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Jelas ya? Hah? Ketika kita membahas tauhid terbagi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, yang dipahaminya, yang diisukannya, kita membagi Tuhan menjadi tiga, seperti orang Nasrani membagi kan, Tuhan ayah, Tuhan bapak, Tuhan mama. Apa? Nah, kaum muslimin dan muslimat dikira seperti itu. Orang itu memang meyakini ini anaknya, ini ibunya, ini Tuhan bapaknya. Kalau kita tidak. Dari sisi bagaimana kita meyakini bahwa zat yang satu itu dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia menghidupkan, dia yang mematikan. Kemudian dia karena dia menghidupkan, dia mematikan, hanya dia yang boleh diibadati. Tidak boleh berdoa kepada selainnya, tidak boleh bernazar kepada selainnya, tidak boleh minta sesuatu yang tak boleh minta kecuali kepada Allah, kecuali kepadanya. Kalau rusak di uluhiyah ini, disinilah mulai syirik itu masuk. Makanya kuburan lebih berharga daripada masjid. Gara-gara rusak di tauhid uluhiyahnya. Karena menganggap enggak apa-apa. Yaitu macam-macam lah. Awal-awalnya merasa doa lebih makbul di dekat kuburan keramat daripada di masjid keramat. Iya. Harusnya kita yang keramat itu sebenarnya masjid lah. Bukan kuburan. Masjid yang paling keramat. Buktinya tempat yang paling dicintai Allah di masjid. Nak apapun, nak baca Quran, lebih afdal di masjid daripada di kuburan. Bahkan dilarang, ada larangannya. Cuman ada fatwa-fatwa. Sebagian ulama, ya ulama besar-besar, bukan biasa-biasa, yang membolehkan untuk baca Quran di kuburan. Akhirnya orang lebih asik bacanya di kuburan daripada di masjid atau di rumah. Kalau masjid lama dikit imamnya. Sudah mulai itu ya buat tim sukses baru bahwa ini harus digulingkan pengurus masjid ini. Banyak yang terjadi seperti itu. Sudah mulai ngaji buat apa lagi pengurus di apa namanya buat apa ini bahaya kajinya ini karena menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hilang sunnah budaya kita. Nah, jelas itu. Jadi tidak ada bagi mereka jalan kecuali hanya memadankan Allah dengan selainnya. Nah, oleh sebab itu Imam As-Sabuni menjelaskan panjang lebar masalah ini, masalah yang tidak tidak ada keraguan padanya, di mana as-salaf hanya berpegang pada dalil ini, bahwa akidah mereka tentang turun Allah ini hadisnya, ini riwayatnya. Kemudian beliau setelah menyebutkan sanad-sanadnya menjelaskan lebih detail lagi, wa fi riwayat Yazid bin Harun di Al-Niyas 48 kemarin, di dalam riwayat Yazid bin Harun Al-Hammal an Muhammad ibn Abd dari Muhammad ibn Amr Al-Ansari an Abi Salamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga riwayat wal Auza'i, riwayat Imam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir dari Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami an Abi Salamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madha nisful laili aw thuluthahu, apabila berlalu setengah malam atau 2/3-nya, yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit terendah. Ya fayaqul, lalu dia berkata,
Hal min sa'ilin fayu'ta? Ada enggak yang mau meminta? Permintaannya mesti diterima. Hal min da'in fayustajabalah? Adakah yang berdoa dan saatnya diijabah? Hal min mustaghfirin fayughfaralah? Ada enggak yang mau beristighfar akan diampuni dosanya? Hatta yanfajira subhu, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Lalu sebagian kita membantahnya dengan memadankan lagi turun Allah dengan turunnya makhluk. Apa kata saudara-saudara kita? Malamnya Pekanbaru dengan malamnya Makkah berbeda. Malamnya Makkah dengan malamnya Los Angeles lebih jauh berbeda. Malamnya Alaska dan malamnya di Eskimo sana juga berbeda. Nah, gimana caranya? Nah, gimana kita menjawabnya? Hah? Laisa kamitslihi syai'un. Itu jawabannya. Seperti pertanyaan mahasiswa kemarin kan. Ustaz, jam 8 pagi meninggal orang di Siak. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama meninggal pula di Pekanbaru. Kan yang mematikan orang itu kan malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat maut. Ya, malaikat maut. Bagaimana itu Ustaz? Saya jawab, saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak pernah ketemu malaikat maut. Ya gimana kalau ketemu tidak balik lagi? Itu masalahnya. Kan tidak ada balik lagi kalau ketemu malaikat maut. Hah? Ya apa namanya? Marhaban bil akhirah. Selamat datang di akhirat, di alam barzah. Kan alam barzah itu persinggahan pertama menuju akhirat, bukan peristirahatan terakhir. Kalau udah ketemu malaikat maut, tidak sempat lagi bertanya, Ustaz. Malaikat, ini gimana caranya? Kan di sana orang mati juga, udah selesai apa belum? Kalau bisa selesaikan sana dulu, saya nanti aja kan gitu kan? Tidak kan, tidak ada. Tidak ada. La yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa menurunkan. Nah, gimana caranya? Jawaban saya tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu malaikat maut. Malaikat maut itu tidak pernah ngasih tahu ke saya bagaimana cara kerjanya. Jelas Ustaz? Juga saya tidak juga mengetahui dalilnya bahwa kerja malaikat maut itu begini. Saya tidak tahu juga. Nanti kalau ada ketemu saya kasih tahu insyaallah. Kita tanya nanti kan. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sinilah pentingnya mengimani apa yang diberitakan. Ujian sebenarnya, ini ujian. Yang meragukan seperti ini sudah ada sejak zaman Umar dulu sudah ada. Abdullah bin Abbas juga menghadapi orang yang ragu seperti ini. Umar waktu itu, karena dia seorang Amirul Mukminin, ada orang yang aneh, saya lupa namanya, ya tidak bisa menerima hal-hal yang gaib-gaib seperti ini. Dipikirnya tidak masuk akal. Akhirnya Umar dicambuknya dia dengan dengan tandan korma. Tandan korma yang sudah diambil buahnya itu ya. Nah, dicambuknya beberapa kali, habis itu pergilah. Nanti datang lagi ya. Ternyata belum sembuh juga. Dicambuk lagi. Tidak juga sembuh. Akhirnya diasingkan ke Kufah. Bilang sama gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari waktu itu, tidak boleh duduk dengannya siapapun. Tidak boleh diajak bicara. Ini duduk sini, orang pada lari. Duduk sini, karena Amirul Mukminin Umar. Karena ini virus. Virus. Akhirnya kalau begini, gimana dia hidup nih ya? Tidak ada orang yang mau dengannya. Harusnya orang-orang yang pikiran itu harus juga ditinggalkan sebenarnya. Karena ini virus. Allah mengatakan dia tidak mau meyakini. Nabi menjelaskan, tidak jelas juga baginya. Allah dan Rasul sudah menjelaskan. Gimana Dasman tidak menjelaskan? Jelas ya? Allah dan Rasul sejelas-jelasnya
Sehingga sahabat tidak bertanya lagi. Kan tidak bertanya sahabat, dua kemungkinan. Paham atau tidak paham? Antum pilih yang mana? Ada yang bilang sahabat tidak paham maknanya. Katanya. Sahabat tidak paham maknanya. Awak yang belakang belajar bahasa Arab, paham maknanya. Sahabat tidak paham. Oh, pahamnya sama dengan kita. Tunjukkan mana dalilnya. Tunjukkan mana dalilnya. Mana riwayatnya bahwa sahabat meyakini bahwa yang turun itu adalah rahmat Allah. Buat dalilnya sini. Yang ada dari mereka adalah mereka meyakini turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Makanya bagaimananya? Tidak, saya tidak tahu. Walaupun bisa dengan akal sehat bisa kita katakan itu sangat masuk akal. Apa sebab Ustaz? Hal yang antum alami sendiri, ya kan? Hal yang antum alami sendiri membuktikan itu. Karena antum kemarin mimpi sama istri, masih ingat kan? Masih kan? Istri mimpi pergi ke Mekah, antum pergi ke Tokyo, ke pabrik Toyota ya. Ya kan? Padahal antum tidur di tempat yang sama, king size. Iya, 200 kali 180 cm. Bisa mengalami hal yang berbeda. Oh, enggak ada, itu kan hanya mainan. Betul mainan, tapi antum merasakan capeknya kan? Istri pulang pas bangun itu selesai dia sa'i kan. Terasa capeknya enggak? Terasa enggak? Terasa. Kecuali antum termasuk orang yang enggak mau lagi, mimpi itu enggak ada sama sekali. Ya kalau antum bilang seperti itu dia habis cerita, habis main. Apa namanya? Mati gas yang dilakukan. Kalau itu enggak usah debat lagi, enggak usah. Habis waktu yang seperti ini. Dibilang nanti 1 tambah 1 sama dengan 2 itu di debatnya juga. Cik tambah cik sama dengan 2 masih. Oh enggak, 2,5, 2,9, mungkin 2/3 mungkin tuh. Ya. Bagaimana kalau yang seperti ini tidak ada lagi. Menghabiskan waktu bagaimana. Jelas ya? Jadi antum di tempat yang sama, di waktu yang sama, melanglang buana ke dunia yang luas ini. Itu antum percaya? Percaya. Buktinya, bahkan ada buktinya lagi, bukti fisiknya. Subuh-subuh udah wajib mandi. Subuh-subuh udah wajib? Tidak tahu. Ini belum 18 tahun ke bawah semua nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Iya kan? Kalau nak antum ingkari misalnya, apa pernah mimpi nikah lagi misalnya? Enggak ya? Nah, gimana caranya ya? Nah, yang pernah nunjuk tangan lah. Iya supaya tahu bahwa mimpi itu memang ada gitu ya. Bukti fisiknya ada. Kan gitu. Antum misalnya apa namanya tenggelam, sesak napas. Pas bangun sesak napas ada enggak? Ada. Pas terjun misalnya tiba-tiba disambut ikan hiu. Ya, terjun bebas di dermaga misalnya dalam mimpi nih, tiba-tiba di bawahnya disambut oleh ikan hiu. Gimana rasanya? Rasa mau mati kan? Pas terbangun, ya sesak langsung. Berarti ada bukti fisiknya atau rasa apanya ada pengaruhnya. Jelas? Nah, kalau itu saja bisa disatukan oleh yang Maha Pencipta pada makhluknya sendiri, pada makhluknya di tempat yang sempit itu bisa melalang ke dunia yang luas ini, tentu Allah lebih mampu untuk menyatukan sepertiga Makkah, sepertiga Jakarta, sepertiga Pekanbaru di ilmunya, di kekuasaannya menjadi satu. Di kita dia berbeda. Hukum kita, hukum makhluk dia berbeda. Tapi di hukum Allah bisa disatukan. Ini yang logika yang logis. Karena logika yang logis itu adalah menyesuaikan dengan berita yang disampaikan. Bukan memaksa berita yang tidak bisa dijangkau akal urus menyesuaikan. Makanya tadi Umar disuruh orang ini jangan dekat-dekat. Alhamdulillah melihat keadaan seperti itu mulai dia sadar. Ya, gimana akal saya yang dangkal ini harus menentang ayat-ayat, hadis-hadis yang tentu lebih luas dari jangkauan akal saya. Akhirnya dia kembali ke Madinah karena kata Umar kalau udah sembuh baru boleh pulang. Udah sembuh baru boleh pulang. Coba jauh. Jauh enggak? Ke Kufah.
Dari Madinah, jauh apa enggak? Hah? Berapa dia? Kalau ke Syam aja 1.200 kilo. Ke Kufah lebih jauh lagi nampaknya ya. Karena dia di utaranya, ada hampir berbatasan dengan Iran itu. Jadi sangat jauh dinafikan. Setelah itu baru dia pulang. Gimana, ada sembuh? Oh, sudah Amirul Mukminin. Kalau ada sembuh, tidak perlu dijambut lagi. Maka kamu itu kalau datang berita dari Allah, dari Rasulnya, tinggal sami'na wa ata'na. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kalau beriman kepada yang diturunkan, yang bermakna atau yang tidak bermakna? Al-Quran turun ke Nabi dengan makna atau tanpa makna? Tanpa makna ya? Bermakna. Ini masalah keyakinan, Syekh. Betul. Masalah keyakinan dari mana itu nak ambil kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah? Oh, enggak, maknanya mutasyabihat. Ya, akhi. Masalah hukum fikih saja yang masih boleh berijtihad. Kan boleh berijtihad masalah fikih kan? Misalnya kita tidak tahu dalilnya, lalu kita pakai ijtihad, kiaskan ke yang lain. Boleh kan? Boleh, karena sepadan. Makhluk dengan makhluk kan sepadan. Nah, boleh. Dijelaskan oleh Allah dengan detail dan Rasulullah SAW dengan terperinci. Tiba-tiba masalah yang tidak berlaku, ijtihad di dalamnya, Allah berikan dengan bahasa yang tidak jelas. Ini antum tidak jelas ini. Bukan Al-Quran hadis yang tidak jelas. Antum yang tidak jelas. Di mana logika kita yang mengatakan masalah yang harus diyakini tapi bahasanya tidak jelas. Sedangkan masalah yang boleh kita ada ruang untuk berkreasi di dalamnya, yaitu berijtihad di dalamnya, Allah berikan dengan dalil yang jelas. Ini tidak masuk akal, tidak logis. Paham Syekh? Karena agama kita ini bukan dogma, bukan doktrin. Tapi agama ini agama dalil dan hujjah. Kalau tidak jadi doktrin nanti. Makanya mengatakan ini tidak dipahami mananya ini doktrin ini. Karena tidak jelas. Tapi harus diyakini. Baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tanpa terasa dengan antum ini memang Masya Allah. Waktu itu cepat berlalu. Itu tandanya kita bahagia. Iya kan? Waktu sekejap berlalu, itu tandanya sedang bahagia. So, kalau hati tidak bahagia, lama rasanya. Betul kan? Ini tidak, hati sedang bahagia, tak terasa habis waktu. Gimana? Kita teruskan aja sebentar. Sampai antum ngangguk-ngangguk dalam gitu. Nah, kita baca satu alinea lagi ya. Nah, wa fi riwayat Sa'id bin Marjanah an Abi Hurairah, dari dalam riwayat Sa'id bin Marjanah Al-Basri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ziyadatun fi akhirih, ada tambahan riwayat di ujungnya, wahia, yaitu tambahan lafaznya, thumma yabsutu yadayhi, kemudian Allah membentangkan kedua tangannya. Ini masalah lain lagi ya. Dapat tangan pula Tuhan Wahabi itu katanya. Bukan Tuhan Wahabi, Tuhannya Nabi. Ini Nabi yang mengatakan. Kan Nabi yang mengatakannya. Hadisnya Sahih Muslim. Dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Juga Imam Al-Baihaqi dalam Asma dan Sifat. Nah, ini kan Nabi yang jelaskan. Kecuali antum seperti tadi lagi. Pokoknya Nabi tidak pandai menjelaskan. Bahasanya bahasa teka-teki. Dia maksudnya rahmat. Masuk nak kira-kira. Kemudian Allah membentangkan kedua rahmatnya. Masuk nak? Secara bahasa, rancu tak? Rancu sekali. Thumma yabsutu yadayhi. Allah membentangkan dua rahmatnya. Dua rahmat yang mana? Banyak pertanyaan, dua rahmat yang mana? Tapi kalau yadayhi, jelas kan? Kedua tangannya. Nah, cuman sekarang stop bayangan antum tentang tangan. Karena tidak bisa dianalogikan. Kan masalahnya laisa kamitslihi syai'un. Lahu yadan, na'am. Dia punya dua tangan, betul. Lakin kaifa yadahu? Bagaimana kedua tangannya? La adri.
Tidak tahu saya. Tapi antum berilmu. Ya ilmu saya sampai di sini. Saya tidak diundang ke alam gaib. Kecuali antum yang bisa ke alam gaib. Cuman itulah yang katanya bisa ke alam gaib itu. Tidak yakin pula Allah punya tangan. Nah, itu yang masalahnya katanya sampai ke alam gaib ketemu Allah katanya. Ketemu Allah lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kasap-kasap dia. Tahu kasap? Naik ke ulu kasok. Ah, ketemu Allah katanya di situ. Enggak tahu Ustaz enggak paham lagi istilah kasap tuh. Terbuka hijab. Nah, terbuka hijab. Nabi tidak terbuka hijab baginya, wali terbuka hijab baginya. Makrifatnya dah putus. Makrifat dah putus. Putus tali. Allah Ustaz. Subhanallah. Kalau memang hanya ini yang jadi dasar juga. Saya ada ketemu sama Allah, tidak ada tangan katanya. Akhirnya setelah ketemu Allah, akhirnya tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak ada halal haram. Padahal itu syaitan. Makanya orang yang berilmu tak berilmu, orang yang berilmu tahu dia gelagat syaitan. Orang yang tak berilmu tidak tahu siapa syaitan. Makanya dicerita atau diriwayatkan oleh Syekhul Islam bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan bahwasanya dia pernah didatangi oleh syaitan dengan tiba-tiba turun cahaya dari langit. Kan pada umumnya orang tahu hijab Allah itu kan cahaya tuh. Turun cahaya dari langit. Dari balik cahaya dengan bahasa yang dipasih-pasihkan kan. Hai Abdul Qadir. Hai Abdul Qadir, innani ana rabbuk. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Orang yang ilmunya setengah paham, kan ada ilmu setengah paham. Dia ingat nanti itu Nabi Musa dulu juga Allah munajat. Musa munajat dengan Rabbnya di mana? Di Bukit Tursina. Sebagian mengatakan Allah turun ke Tursina, enggak. Tapi Nabi Musa disuruh ke Bukit Tursina. Nah, Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Saya ada Tuhanmu. Inni ahlaltu laka ma haram. Saya sudah halalkan bagimu semua yang aku haramkan. Oh iya. Ini bahagia kita dituntut. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, dia kan orang berilmu. Orang yang berilmu dia bilang, kadzabta ya aduwallah. Kamu jangan bohong wahai musuh Allah. Tahu dia itu iblis itu. Tahu dia iblis. Tapi orang setengah paham, kan ada cahaya. Cahaya di balik itu Tuhan. Kan itu kan. Padahal dia kalau ngaji akidah nanti tidak percaya juga Allah turun kan. Kan tidak percaya dia Allah turun kan. Tapi pas yang seperti ini menguntungkan. Kan bisa nanti diumumkan saya sudah jadi Nabi. Dapat wahyu. Tapi karena orang awam dia paham bahwa Nabi tidak ada lagi, dibilangnya jadi wali. Kiai kok tidak salat? Saya sudah jadi wali. Ya. Tapi Syekh itu wali juga, itu walinya masih tingkatan bawah itu. Dia belum ketemu langsung dengan Allah. Kalau saya sudah. Dari apa yang saya terima? Saya boleh melakukan apapun. Yang wajib sudah tidak wajib lagi, yang haram tak haram lagi. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir tadi Al-Jilani mengatakan itu, kadzabta ya aduwallah, kamu bohong wahai musuh Allah. Ketawa itu iblis. Saya sudah menipu lebih dari 70 orang dengan cara ini. Syekh yang ditipunya. Jadi bukan orang biasa. Syekh, kiai. Saya sudah menipu orang dengan cara ini. Sehingga sudah saya halalkan yang haram baginya, saya haramkan yang halal. Kamu hebat Abdul Qadir. Bisa menerka siapa saya. Dengan ilmu. Karena Syekh Abdul Qadir tahu
wahyu itu tak turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nanti kalau yang tidak berilmu banyak klaim-klaimnya. Misalnya kalau syekh-syekh kami, guru-guru kami, ini orang-orang soleh. Dia tahu amalannya diterima sehingga banyak jadi wali. Kalau situ kan tidak tahu syekhnya. Tidak tahu amalan terima, tidak ada yang jadi wali. Jadi yang ngaji sama kita tidak ada walinya. Kalau di sana banyak walinya. Gitu aja. Jadi klaimnya bahwa amalannya sudah diterima. Padahal tidak ada yang tahu amalan diterima sampai sahabat Umar saja. Andainya saya tahu 1 rakaat salat saya diterima, saat itu saya dah rela mati. Katanya. Andainya 1 rakaat saya tahu itu diterima, saya sudah rela mati. Karena aman kan? Sekarang kan kita tidak aman. Makanya sifat orang beriman itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan, padahal hatinya tetap khawatir amalnya tidak diterima. Karena ketika kembali nanti rugi. Ini enggak, masih di dunia dah tahu amalnya diterima. Cuman nak terima. Ya kebanyakannya tidak disuruh Allah tabaraka wa ta'ala. Bercampur-campur. Tiba-tiba klaimnya diterima. Langsung jadi wali. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah kemudian membentangkan kedua tangannya. Kalau ditafsirkan dengan rahmat, nikmat, dua nikmat. Nikmat yang mana? Dua itu. Untuk apa pakai kalimat dua? Ya Ustaz ya? Kenapa enggak rahmatnya turun lebih banyak daripada dua? Dua itu yang mana? Maka pasti yang dimaksud bukan rahmat. Tapi adalah tangannya. Baik. Man yuqrid ghaira ma'dum. Wala dhalum. Siapa yang mau beri hutang kepada orang yang bukan miskin? Ada yang mau tak? Beri hutang ke uang kayu dan dermawan. Syekh, antum kalau sudah sering kali memberi saya hutang dan setiap bayar antum beri 1 juta, saya bayar 3 juta. Tanpa antum minta, tanpa syarat. Tidak ada ribanya. Selalu itu, udah 10 kali begitu terus. Mau tak antum hutangin saya lagi? Belum paham. Pas. Ini duit. Kasih saya dulu 1 juta. Antum minjamin saya duit. Misalnya bulan ini antum pinjam 5 juta. Ya insya Allah saya bayar 2 pekan lagi. Belum 2 pekan saya ada bayar. Saya kasih 20. Suka enggak? Serius nih. Nampak 10. Tapi kalau disyaratkan riba jadinya kan. Ini kan enggak disyaratkan ini. Besok antum kasih lagi. Terus saya bayar tepat waktu. Kadang sebelum waktu saya bayar. Selalu saya lebihkan. Antum suka enggak kasih hutang? Alhamdulillah. Dah paham ya? Paham? Kaya dermawan. Ini baru kaya dermawan ini. Allah maha kaya dan maha pemurah. Makanya Allah nawarkan kita, mau tak kalian minjemin ghaira ma'dum, orang yang kaya raya. Tidak ada kekurangannya. Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan juga afdalnya berinfak pada saat itu. Makanya tidak sedikit ulama as-salaf, mereka keluar malam-malam menyebar infak tanpa diketahui orang. Seperti yang dikatakan dari Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Ali bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yaitu cucu Nabi di angkatan ke-4 atau ke-5 itu, dia itu tidak tahu orang setiap malam dia memikul gandum, daging, ngantar ke rumah-rumah orang miskin. Kapan diketahui? Setelah dia meninggal orang baru tahu. Ketika dimandikan bekas hitam di punggungnya, orang tidak tahu bekas apa ini. Baru terjawab setelah malam besok tidak ada lagi bantuan datang. Tidak ada lagi makanan datang. Datang lagi berita dari sini, datang lagi berita, datang berita dari sini. Oh, ternyata orang tahu. Berarti dia malam-malam di saat orang tertidur, dia keliling menyampaikan bahan-bahan makanan tersebut. Siapa dulu dong datuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini banyak mereka. Banyak di mereka. Tapi kalau kita hari ini kalau nak buat macam itu hati-hati ya. Nanti dikejar orang ronda.
Itu serius ini, hati-hati. Nah, tapi untuk menyembunyikan sedekah masih banyak peluang. Masih banyak peluang. Kalau mau tahu saya ajarkan nanti. Di antara caranya titip sama orang, tolong kasihkan sama Ustaz Dasman ya. Nah, jangan kasih tahu siapa yang ngasih. Jangan kasih tahu siapa yang berikan. Jelas? Ini kan salah satu. Atau misalnya ditulis di amplop, ya cek 1 miliar misalnya dari hamba Allah, ditaruh di mobilnya, dalam mobil. Kan kadang tuh buka tuh kaca tuh, selipkan. Jangan ragu, ini dari hamba Allah untuk kegiatan dakwah di Ubay bin Ka'ab. Misal kan, nah, itu sedekah tersembunyi. Tapi kalau antum datang ke rumah janda malam-malam, bahaya. Iya. Kecuali sudah dapat surat izin dari yang berwenang. Kalau ada surat izin jadi tidak rahasia lagi kan tuh masalahnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, siapa yang mau meminjamkan kepada yang tidak miskin, wala zalum, dan tak pernah zalim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kode sudah datang. Ya. Telepon sudah sering masuk. Ya, karena kami akan harus berangkat lagi. Sampai di sini dulu, insya Allah kita sambung pada pertemuan akan. Tadi saya telepon abang sebenarnya, azan tadi. Ya, pertama 2 tujuan tadi itu. Pertama, ngaji pun tidak hujan kan. Yang kedua, boleh tidak saya sholat di sana dulu tadi. Karena tadi agak terlambat bangunnya. Menjelang azan betul itu. Apa sejalan tadi banyak pula mobil besar. Entah apa pula harinya. Ya, beriring-iring, tidak bisa dilewati. Dan saya tidak tahu apakah imam tadi pendek, saya tidak tahu tuh. Yang jelas sampai di situ parkir dah penuh juga. Terlanjur pula ke sana dulu, baru putar lagi. Akhirnya itulah nasib saya pagi ini. Allah musta'an. Tapi untung Nabi mengatakan siapa yang datang ke masjid untuk niatnya berjamaah, tapi karena terlambat, Allah tuliskan juga pahala berjamaah. Bukan disengaja, enggak. Satu tadi saya ada telepon, nak minta izin sholat di masjid di rumah saya dulu. Tidak diangkat memang ya. Tidak bisa dihubungi maksudnya. Itu tidak dilihat lagi. Ya. Yang kedua ya ada maksud juga. Lambatkan dikit komatnya gitu kan. Nah, ditambah lagi tadi banyak sekali mobil besar. Entah kenapa hari ini. Biasanya tidak usah. Mulai dari keluar dari apa, depan Darul Hikmah itu udah iring-iring mobil-mobil apa. Yang truk-truk besar itu. Mungkin saya agak terlambat dari biasa. Itu aja mungkin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.